Aniningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Pugerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Erika. Beliau adalah guru kelas 6A di SD Negeri 1 Pugerep. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, baik Wika. Alhamdulillah kalau baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya lakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Baik Wika, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menerapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu memahami hubungan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai nih. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik Bu. Jadi untuk area pengembangan yang akan saya gunakan meliputi area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pertama yaitu pengetahuan, peserta didik menyebutkan sikap pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian untuk yang kedua yaitu area keterampilan, peserta didik mengklasifikasikan sikap pengamalan Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila yang dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Oh gitu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswanya ya Bu ya. Begitu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu Ika, jadi untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan profil pelajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu Bu Ika. Kemudian untuk profil belajar siswa ini nanti saya mengambil kategori dari audio, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya nanti ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugas. Oke. Baik, untuk baik, jadi rencana yang akan Ibu gunakan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga mungkin dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu ya Bu Erika ya. Nah,
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Baik Bu, jadi untuk media pembelajarannya saya menggunakan beberapa media seperti video dan juga gambar. Nanti juga akan memakai LKPD. Siap. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu sudah siap akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa atau di tanggal berapa? Nanti saya siap untuk observasi Bu Erika. Baik Bu, jadi untuk kegiatannya bisa dilakukan tanggal 7 Oktober. September ya? Oktober. Oh iya, Ya, siap. 7 Oktober hari Senin. Senin ya, Senin siap. Ya. Baik, jadi nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Baik, nah nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Setelah observasi kita nanti ada percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu Ika, jadi setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya mendapat gambaran tentang media yang akan saya gunakan nanti seperti apa. Jadi saya bisa memulai untuk segera mempersiapkan media tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran, di mana pada video sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Bagaimana Bu Erika, sudah siapkan untuk observasi pembelajaran hari ini? Sudah siap. Alhamdulillah kalau Bu Erika sudah siap, nanti penjenengan silakan mengajar dan nanti saya akan mengamati penjenengan dari belakang ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa besar. Dapat beli mas. Menari senja.
Bisa. Coba dibaca yang keras. Egi. Prinsip Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia memiliki prinsip Fundamental. fundamental dalam membentuk karakter dan ciri dasar penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Jadi Pancasila merupakan ideologi atau falsafah dari negara Indonesia. Kemudian sejarah dan latar belakang Pancasila. Ada yang sudah tahu bagaimana terbentuknya Pancasila? Belum tahu? Belum. Jadi Pancasila itu perumusannya dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang merefleksikan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi ada 3 tokoh negara yang merumuskan Pancasila sehingga sampai dikenal Pancasila yang saat ini berlaku di Indonesia. Siapa saja mereka tokoh negara? Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Bapak Muhammad Yamin, kemudian yang ketiga adalah Bapak Supomo. Jadi 3 orang tersebut adalah perumus Pancasila. Kemudian internalisasi, yaitu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terus dilakukan hingga saat ini. Jadi sejak dirumuskan sampai saat ini Pancasila itu masih terus dilakukan. Kemudian penetapannya, kapan Pancasila itu ditetapkan? Pancasila itu ditetapkan sebagai ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Piagam Jakarta. Jadi ini 1 hari setelah hari kemerdekaan. Betul. Jadi setelah merdeka, para tokoh negara berpikir kita harus punya ideologi, sehingga dirumuskanlah Pancasila ini sebagai ideologi negara dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu apa makna dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai panduan hidup. Jadi Pancasila itu ada maknanya, ada fungsinya bagi bangsa Indonesia, ya. Tidak hanya untuk dipajang seperti di kelas kita ini saja, tetapi harus ada makna dan ada fungsinya yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah sebagai panduan hidup. Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam berpikir, bersikap, serta berperilaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang kita tahu di Indonesia ini ada bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila menjadi landasan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk ke penerapan sila pertama sampai sila kelima. Coba sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama adalah berisi kebebasan beragama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, sikap saling menghormati, yaitu masyarakat Indonesia diharapkan saling menghargai dan toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Jadi harus saling menghargai meskipun berbeda agama. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menjamin kebebasan beragama dan mencegah konflik antar umat beragama. Jadi pemerintah juga berperan supaya antar
Ini adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga. Satu bangsa artinya memandang seluruh warga negara sebagai satu kesatuan, tidak terkotak-kotak oleh perbedaan. Ya. Meskipun kita tahu Indonesia ini ada banyak sekali suku, ada banyak sekali kebudayaan yang berbeda, tapi kita tidak boleh mengkotak-kotak. Artinya membedakan. Kamu suku Jawa, jangan berteman denganku yang suku Sunda. Tidak boleh seperti itu. Jadi meskipun berbeda suku, kita tidak boleh mengkotak-kotak perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah satu bahasa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali bahasa daerah. Bayangkan kita yang orang Jawa pakai bahasa daerah Jawa, kemudian bertemu dengan orang dari suku Sunda, mereka pakai bahasa Sunda. Kita mau ngobrol pakai bahasa apa supaya nyambung? Bahasa Indonesia. Kalau kamu ngobrol sama orang Sunda pakai bahasa Jawa, ya mereka tidak mengerti. Begitupun sebaliknya, orang Sunda juga tidak akan mengerti dengan bahasa kita. Dia tidak nyambung, ya. Nah, akhirnya supaya nyambung, jadi harus pakai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian satu tanah air artinya mencintai dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini adalah kewajiban dari seluruh warga Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, mereka lanjutkan ke sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah artinya mengutamakan proses pengambilan keputusan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi bermusyawarah itu melibatkan pendapat dari banyak orang, ya, supaya menghasilkan satu kesepakatan. Kemudian perwakilan artinya apa? Perwakilan artinya menyalurkan aspirasi rakyat. Aspirasi apa itu aspirasi? Aspirasi rakyat. Nah, kita ini kan rakyat ya. Kita ini rakyat. Kita tuh punya ide, kita punya saran untuk pemerintah. Itu namanya aspirasi. Ya. Nah, bisa kalian sampaikan aspirasi atau ide-ide dari rakyat itu melalui perwakilan. Siapa? Yaitu DPR dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi setiap daerah punya DPRD. Jadi sampaikan kalau punya ide, punya saran untuk pemerintah, silakan sampaikan ke DPRD. Nanti oleh DPRD akan disampaikan ke pemerintah pusat. Jadi kalian tidak perlu demo menghabiskan tenaga, ya. Jadi sampaikan saja ke DPRD. Nanti oleh DPRD akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dan ini adalah hak semua rakyat Indonesia. Boleh kita berpendapat, memberi saran, boleh ada di kita. Kemudian kebijaksanaan artinya adalah pemimpin mengambil keputusan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan golongan saja. Jadi harus mementingkan semuanya. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
bagian dari sila kelima. Yang ketiga, keadilan hukum. Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Jadi hukum itu berlaku untuk semuanya. Siapapun yang bersalah harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Oke. Kemudian yang keempat, gotong royong. Gotong royong membudayakan semangat tolong menolong dan kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama ini masuk di penerapan sila kelima. Itu tadi penjabaran Pancasila sila pertama sampai kelima tentang penerapannya, kemudian fungsi dan makna Pancasila. Untuk selanjutnya mereka akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok untuk kalian diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Silahkan disiapkan alat tulis untuk tulis. Bisa kalian baca dulu. Untuk kelompok satu silakan kalian diskusikan. Kemudian nanti mereka akan membagi sticky note. Nanti kamu tulis di kertas sticky note ini tentang pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nanti tuliskan, ditempelkan di papan tulis ya. Kamu berikan share, nanti kamu tulis dulu, nanti bergantian. Jangan hanya satu kalimat ya. Misalkan nanti kalian bisa sila pertama dan sila kelima. Ini satu kertas ini untuk satu sila ya. Misalkan sila pertama nanti ada 3 contoh penerapan, bisa kamu tulis di 3 kertas. Mengerti? Kelompok satu. Kalian diskusikan dulu. Kemudian untuk kelompok 2 silakan kalian simak video berikut. Untuk kelompok 2 silakan kalian simak video berikut. Kemudian kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menulis LKPD ya. Libur panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan Kemudian kelompok 3 itu untuk digital. silakan kalian amati gambar. Ini ada beberapa gambar tentang penerapan sila-sila Pancasila. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok mana gambar yang masuk ke sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ya. Tapi jangan gambarnya, maksudnya misalkan ini ada gambar sedang apa gambarnya, misalkan yang Setelah 2 minggu berlalu, masuk liburan sekolah apa selesai. diskusikan di Murid-murid kembali masuk sekolah. kalau bukan ya Teman-teman, sekarang besok bisa Sabtu aku mengadakan hadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan hiburan gitar. Siap. Acara kita nanti ada pengajian juga kan? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan disip? Ya, berarti masih sholat ya? Iya toh, di Islam hitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3. Tuh, tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zara memang pinter. Sapa dulu kakaknya.
Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, betul. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, betul. Kelompok 2 silakan ditempelkan ke setiap penerapan sila. Sila ke 1 siapa ya? Menempelkan sudah itu. Sila kedua. Sila ketiga. Selanjutnya sila kelima. Ada tambahan lagi kelompok 1 penerapan sila-sila. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan semua anggota kelompok maju untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian tentang sila-sila Pancasila. Ayo semuanya. Sebelah sana, yang lainnya sama semua. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang penerapan sila-sila Pancasila. Silakan kelompok 1. Pertama, tidak mengganggu warga saat sedang beribadah. Ulangi yang keras. Untuk sila pertama contohnya apa? Tidak mengganggu warga saat beribadah. Tidak mengganggu keluarga saat sedang beribadah. Oke, betul. Kemudian yang kedua, Berdoa sebelum dan sesudah makan di rumah. berdoa sebelum dan sesudah makan. Betul. Kemudian yang ketiga contohnya, Melaksanakan ibadah bersama keluarga. melaksanakan ibadah bersama keluarga. Sholat berjamaah itu ya maksudnya ya. Baik, untuk sila kedua, silakan. Siapa yang mau membaca? Boleh mendekat, boleh. Ya, enggak. Maju gak apa-apa. Ya. Apa contohnya? Pertama, tidak membagi satu sama lain terhadap keluarga. Tidak membenci satu sama lain anggota keluarga
keluarga. Oke, yang kedua, Memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. memperlakukan teman tanpa membeda-bedakan suku maupun golongan. Kemudian, Ketiga, menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. menjaga norma kesopanan. Ya, lalu Keempat, membantu guru dan teman yang mengalami kesulitan. membantu teman yang mengalami kesulitan. Oke, untuk sila ketiga. Untuk sila ketiga yaitu satu, mengajarkan kepada keluarga anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia. Kemudian yang kedua, Tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. ya, lalu Yang ketiga, menjaga keamanan menjaga dan keamanan dan ketertiban ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Oke. Sampai sila ketiga, mungkin yang lain ada yang tidak sependapat? Sependapat? Oke, baik, lanjut untuk sila keempat. Menggunakan sila keempat yaitu satu, musyawarah menentukan tempat. Ya, bermusyawarah menentukan tempat berlibur. Berarti ini bermusyawarah antar siapa? Teman atau keluarga? Keluarga mau liburan. Jadi mau kemana dimusyawarahkan. Oke, yang kedua, Menghargai hasil musyawarah kelas atau menghargai hasil musyawarah kelas atau kelompok. kelompok. Yang ketiga, Ikut serta pendapat dalam menentukan tempat kerja. ikut berpendapat menentukan tempat hiburan. Lalu, 4. Ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas. ya, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas maupun pengurus kelas. Sila kelima, siapa yang silakan sila kelima. Dan contoh kesatu membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Jadi pengamalan sila Pancasilanya itu kerjasama ya antara anggota keluarga. Oke, bisa. Kemudian yang kedua, Melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Oh, berarti ini melaksanakan hak dan kewajiban. Yang ketiga, Membantu tetangga pendidikan tanpa memiliki status sosial. membantu keluarga tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Jadi tidak membeda-bedakan tetangga dari status sosialnya. Baik, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 bisa duduk kembali. Selanjutnya, silakan kalian lengkapi LKPD dan dikumpulkan ya sebelum kita mengerjakan soal evaluasi. Silakan beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD. Anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya silakan kalian tutup buku tulis maupun buku LKS dan buku paket. Siapkan ballpoint untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini kalian kerjakan secara individu ya, tidak boleh berdiskusi.
melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Erika menutup pelajaran, Bu Erika ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang penerapan sila-sila Pancasila. Bu Erika mau bertanya, contoh penerapan sila pertama. Ya, Ya. beribadah bersama keluarga. Beribadah bersama keluarga. Oh. Lalu untuk sila kedua, Saya ya contohnya menjenguk tetangga yang sakit. menjenguk tetangga yang sakit, betul. Kemudian untuk sila ketiga, ya Melaksanakan upacara bendera. melaksanakan upacara bendera. Sila keempat, Saya ya contohnya musyawarah memilih guru sekolah. Dan sila kelima, ya silakan Alfian. Sila kelima, Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Betul sekali. Berarti kalian sudah paham ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang penerapan sila-sila Pancasila. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan selanjutnya silakan kalian menyiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Bu Erika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ika Ratnaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Penggerak Kabupaten Nganjuk. Setelah di pertemuan yang lalu sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi pembelajaran di kelas. Saya masih ditemani oleh Ibu Erika sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani pengajar praktik Bapak Ahmad Mujib dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Langsung saja, Assalamualaikum Pak Mujib, Bu Erika. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Bagaimana Bu Erika kabarnya hari ini? Baik Bu, di kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajak Ibu ngobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya catat, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Oke, terima kasih Bu. Ini terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, di mana pasca observasi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu Erika? Baik, jadi alhamdulillah secara keseluruhan saya sudah puas dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan, meskipun masih ada beberapa hal yang kurang sempurna. Jadi menurut Bu Erika ada sedikit sesuatu hal yang kurang sempurna. Nah, bagaimana perasaannya penjenengan ketika kemarin melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dan di situ ternyata ada seorang supervisor di dalam kegiatan observasi tersebut? Tentunya gembira karena kan tidak terbiasa ya kita melaksanakan pembelajaran tapi diamati gitu. Jadi awalnya memang sangat tegang, tapi alhamdulillah dengan berjalannya pembelajaran saya bisa mengatasi ketegangan sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau begitu sudah berjalan dengan baik. Nah, berikutnya bisa Bu Erika ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin di dalam kelas, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Baik, kita untuk proses
untuk area pengembangannya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengklasifikasikan sikap penamalan Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila yang dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian saya juga membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar siswa yang meliputi interaktif dan juga visual. Untuk model pembelajarannya saya terapkan PBL dengan menggunakan metode diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Lalu untuk media pembelajarannya ada video, ada gambar, dan juga menggunakan KPD. Baik, jadi area pengembangannya itu yang Bu Erika angkat itu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bu Erika jelaskan tadi, gitu. Dan dari penjelasan Bu Erika tadi juga menggunakan model pembelajaran PBL yang berbasis pada masalah dengan menggunakan metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Serta dari yang saya tangkap tadi, Bu Erika juga menggunakan media pembelajaran berupa video, gambar, dan juga LKPD. Selain itu, Bu Erika juga mengkelompokkan atau membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan kesiapan belajarnya peserta didik tersebut. Begitu, Bu Erika. Oke. Nah, baik Bu, ini di catatan saya sudah sesuai Bu dengan apa yang saya lihat kemarin, beberapa yang Ibu sampaikan di kegiatan percakapan kita di observasi. Alhamdulillah juga sudah tampak semuanya pada kegiatan observasi kemarin, khususnya pada sentak-sentak PBL juga sudah muncul. Peserta didik kemarin juga diajak berdiskusi bersama di dalam kelompok, mempresentasikan hasil, dan juga ada evaluasi yang sudah Bu Erika berikan pada saat observasi. Nah, yang saya tanyakan, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan dan strategi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah berjalan dengan baik sih, namun masih ada kekurangan. Ya, baik. Jadi semua Bu Erika sudah maksimal melaksanakan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, yang ingin saya tahu Bu, kira-kira kekurangan atau mungkin kendala atau hambatan apa saja yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Jadi kendala atau hambatan yang saya alami ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain juga, yaitu terkait dengan masih terdapat beberapa peserta didik itu yang ketika kegiatan pembelajaran baik itu diskusi maupun memecahkan KPP itu tidak fokus, ya. Jadi dia tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, dia sendiri begitu kan. Dan tampak tidak fokus. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan itu sepertinya memperhatikan, tapi tidak bisa. Ya, baik. Jadi menurut Bu Erika ada peserta didik mungkin tidak semua sih, beberapa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin dianya hanya mengandalkan teman seperti itu. Jadi kayak seperti sudah temannya saja yang mengerjakan seperti itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin begitu ya Bu Erika ya. Nah, kira-kira menurut Bu Erika mengapa hal tersebut bisa terjadi dan kenapa mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Kalau dari yang saya amati dan saya juga bertanya langsung kepada peserta didik tersebut itu, kalau ditanya itu mereka menjawabnya karena minder, tidak percaya diri dengan kemampuannya, sehingga mau berpendapat itu tidak percaya diri dengan pendapat yang dimiliki. Padahal saya tuh sebagai kepala sekolah, wali kelas itu sudah memberikan motivasi dan
minder dan tidak yakin dengan kemampuan dalam pembelajaran sehingga memang membawa dampak yang tidak baik atau negatif. Mereka menjadi tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemarin memang Bu Erika terlihat memang ada di catatan saya pada waktu observasi kemarin itu apa yang Bunda sampaikan tadi, ada beberapa anak yang mungkin mainan sendiri, dia asik dengan dunia sendiri, memang terlihat kemarin. Nah, setelah Bu Erika mengetahui hal tersebut, apa langkah yang akan Bu Erika ambil untuk membuat peserta didik menjadi aktif kembali dalam kegiatan pembelajaran? Baik Bu, jadi untuk rencana saya itu yang pertama agar percaya diri mereka itu lebih baik lagi, tentunya saya sebagai pendidik akan memberikan motivasi dan semangat ke mereka. Jadi meyakinkan mereka bahwa setiap peserta didik itu pasti mempunyai kemampuan yang istimewa, mempunyai bakat yang dimiliki. Kemudian meyakinkan mereka bahwa tidak perlu minder ataupun tidak perlu tidak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian saya juga akan terus memberikan motivasi dan semangat. Saya yakin bahwa dengan motivasi dan semangat dari pendidik itu bisa menumbuhkan pembelajaran yang aktif dan juga menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Selanjutnya saya juga akan melaksanakan pendekatan secara personal pada peserta didik tersebut agar dalam pembelajaran itu mereka merasa nyaman dan juga membagi peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya yang seperti visual, kinestetik, dan auditori tadi sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya Bu Erika nanti pada saat proses kegiatan pembelajaran dari Bu Erika nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing dari peserta didik. Di mana nanti mungkin sesuai yang Bu Erika sampaikan, ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Juga Bu Erika nanti juga memberikan motivasi dan semangat agar peserta didik aktif dan selalu memiliki rasa percaya diri yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu nggih Bu rencanakan. Ya, Oke. Luar biasa Bu Erika, rencana yang akan panjenengan laksanakan. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung rencana baik yang akan dilakukan. Satu lagi Bu yang saya garis bawahi tadi apa yang panjenengan sampaikan, yaitu melakukan pendekatan personal kepada peserta didik. Karena hal ini memang dapat menciptakan rasa nyaman dari peserta didik kepada kita sebagai guru atau pendidik mereka, sehingga nanti dampak positifnya mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan hati senang dan gembira tanpa ada rasa terpaksa. Alhamdulillah Bu Erika, mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin, terutama dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, karena memang ada istilah pendidikan yang berhamba pada murid, begitu Bu Erika. Oke, kalau gitu nanti saya tunggu lagi kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol, bercerita lagi apakah rencana panjenengan bisa direalisasikan atau belum. Nah, sekarang yang terakhir saya tanyakan, kira-kira kapan Bu panjenengan akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan? insya Allah segera juga akan saya realisasikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi kan hal yang baik itu kan lebih baik ya segera dilakukan supaya peserta didik itu juga merasa nyaman dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dari panjenengan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dan semoga apa yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik, cukup itu pertanyaan hari ini yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi mulai dari kegiatan pra-observasi
dan sekarang ini pasca observasi. Dan terima kasih juga Bu Erika sudah membersamai saya untuk melakukan kegiatan seperti ini. Ya, baik. Berikutnya saya meminta waktu Pak Mujib sebagai pengajar praktik untuk dapat memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Kepada Pak Mujib dipersilakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fisika dan hari ini telah melaksanakan kolaborasi bersama, kemudian telah melaksanakan meskipun ini adalah program pendidikan berat, tetapi nanti harapannya kegiatan inilah yang akan dilakukan dalam rangka evaluasi pembelajaran. Namun di sini saya akan mencoba mengevaluasi proses supervisi ini. Sebenarnya begini, proses supervisi ini itu hanya ada 3 poin yang paling sebenarnya paling diminati. Ini adalah kemitraan hubungan antara coach dan guru, terus prosesnya, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Jadi kita sudah melakukan dari video yang sudah dikirim, kita kan sudah melakukan dan observasi, semuanya kirim ke saya dari kedua video itu, dan apa yang dengan praktikkan di sini tadi dalam kemitraan itu sudah menyampaikan apa tujuannya. Jadi kan sudah menyampaikan tujuan yang diinginkan. Dari prosesnya itu sudah mengumpulkan percakapan 2 arah. Ya. Tidak ada yang mendominasi, karena kan kalau seperti harus seperti ini, hanya seperti ini. Ya kan, kalau prosesnya itu adalah coach akan lebih, hanya seperti ini. Ada proses 2 arah, ada tindakan. Dan istilahnya kalau memang tidak sesuai sebenarnya ya bisa proses dilakukan. Jadi kemitraan itu adalah tidak sebuah pemimpin itu bukan harus menjudge hanya tapi kemitraan yang dibangun. Terus nanti setelah ada kemitraan tadi pasti nanti kan memunculkan potensi diri. Kalau nanti cuma menjaga akhirnya kan harusnya begini ya kan? Harusnya begini tapi ada di gurunya ini sudah melakukannya. Jadi potensi yang kembali adalah potensi dari sini. Tapi sudah mengenai apa rencananya. Artinya begini, tidak memberikan istilahnya harus begini, harus seperti pemikiran saya, bukan seperti itu. Kita sedang berjalan semuanya mulai dari pembukaan, tujuannya, terus prosesnya, percakapan 2 arah, dari potensi. 3 poin itu yang dalam seperti saya katakan paling secara keseluruhan proses supervisi ini sudah berjalan ya dibilang maksimal ya maksimal, tapi masih ada sedikit saja saya beri tadi sudah disampaikan sama Bu Erika, ada hal yang kurang sempurna jawabannya tidak tapi tidak saya sama-sama mencari mungkin nanti ternyata memang benar nanti setelah membuktikan penguatan apa yang kurang-kurang itu baru digali setelah percakapan yang baik. Sebenarnya begini kita kalau ingin menggali sesuatu kalau sudah lawan kita atau guru yang kita supervisi sudah mengatakan ada hal yang kurang silakan karena kita kan Langsung ya ya. akan digali lebih lanjut. Itu nanti kita akan mengetahui tadi sudah kita terus proses seperti akademik kita boleh bukan maksud untuk maksudnya tidak menghargai kita karena apa kalau kita tidak menulis kadang kita lupa. Ya, betul.
Oke. Ya itu saja jika masukan dari saya. Jadi silakan jadi lebih lanjut. Jika sudah mengatakan ada yang merasa berarti dia pasti Bu Erika pasti ingin menyampaikan bagaimana yang kurang sempurna. Yang kurang sempurna itu kira-kira apa? Bukan nanti langsung saja. Karena kan mungkin Bu Rika itu masih tertarik di retak gitu. Ya kan? Nanti rencana nanti saya masukkan juga masalah. Cuma kalau kita sudah ketahuan ini ada sesuatu yang belum sempurna. Langsung gitu ya. Karena apa? Kalau sudah si guru ini sudah mengatakan ada yang apa? Jadi harapnya menyampaikan. Oke. Masih muda? Ini hanyalah proses belajar. Jadi seperti ini loh, supervisi akan yang tadi. Nah, ya sama. Ini saya juga seperti ini. Ya saya kira itu saja evaluasi dan masukan yang bisa sampaikan kepada secara keseluruhan memang sudah dan sesuai dan masukan tadi bisa membantu lagi hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik Pak Mujib, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini yang nantinya akan menjadi koreksi ke depannya bagi saya pribadi agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Pak Mujib. Demikian tadi kegiatan pasca observasi mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Erika yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Mungkin dari Bu Erika ada yang ingin disampaikan? Baik Bu Rika, saya mengucapkan terima kasih atas supervisi yang kita laksanakan pada pembelajaran saya, karena supervisi yang kita laksanakan sehingga saya bisa melakukan evaluasi diri dan juga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mujib dan Bu Erika yang sudah banyak membantu saya pada proses pembuatan aksi nyata saya. Saya juga berharap pada proses supervisi ini nanti dapat membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi panjenengan khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi setiap muridnya. Terima kasih Bu Erika. Baik, terima kasih. Demikian tadi kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.